Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini kita sudah masuk ke pertemuan ke-6 yang akan membahas mengenai produk dan jasa bank. Adapun outline yang akan kita bahas yaitu kita akan bahas mengenai apa itu clearing, apa itu bank garansi, terus apa jenis-jenis jasa bank lainnya, kemudian keuntungan jasa-jasa bank serta RTGS. Nah, untuk pertama kita bahas mengenai clearing. Nah, yaitu clearing. Today's topic is clearing. Nah, clearing yaitu the act of exchanging draft on each other and settling the difference. Itu tindakan bertukar konsep satu sama lainnya dan menyelesaikan perbedaan. Sebenarnya kalau menurut Kashmir ya di bukunya tahun 2010 yaitu berasal dari bahasa Inggris atau clearing, yaitu clearing yaitu berasal dari clearing, clear, yaitu dalam dunia perbankan dan keuangan menunjukkan yaitu suatu aktivitas yang berjalan sejak terjadinya kesepakatan untuk suatu transaksi hingga selesainya pelaksanaan kesepakatan tersebut. Jadi biasanya kalau clearing ini dipergunakan atau sangat dibutuhkan dalam dunia perdagangan karena kecepatan dalam dunia perdagangan jauh lebih cepat daripada waktu yang dibutuhkan untuk menanggapi pelaksanaan aset transaksi. Jadi nanti clearing ini melibatkan manajemen dari pasca perdagangan, pra penyelesaian exposure kredit, guna memastikan bahwa transaksi dapat selesaikan sesuai dengan aturan pasar. Gitu. Jadi kalau menurut Kashmir, dalam bukunya yaitu Dasar-Dasar Perbankan, itu mendefinisikan sebagai yaitu jasa yaitu clearing itu adalah sebagai jasa penyelesaian hutang, piutang antar bank dengan cara saling menyerahkan warkat yang akan dikeliringkan di lembaga clearing. Jadi bisa kita katakan bahwa clearing ini yaitu suatu proses penyelesaian pembukuan dan pembayaran antar bank dengan memindahkan saldo kepada pihak yang berwenang. Jadi prosesnya itu adanya pertukaran warkat, yang mana pertukaran warkat ini itu dikoordinir oleh Indonesia. Apa itu warkat? Yaitu alat lalu lintas pembayaran digital yang diperhitungkan dalam satu lembaga yang disebut dengan lembaga clearing. Contoh warkat yaitu kayak cek, bilet giro, surat bukti penerimaan transfer, wesel bank, dan nota kredit. The exchanging draft and each other and settling the difference ini itu menurut The New Global Webster International Dictionary dari bahasa Inggrisnya. Nah, kalau menurut Bank Indonesia tahun 2005, clearing adalah pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar bank, baik itu atas nama bank maupun nasabah yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Nah, selanjutnya bagian dari clearing kita juga harus tahu yaitu adanya penolakan proses clearing atas alasan tertentu. Nah, jadi ketika adanya proses pengiriman warkat yang diclearingkan, itu tidak semuanya ditagih. Bahkan setiap transaksi clearing terdapat beberapa warkat yang ditolak pembayarannya. Nah, ada beberapa alasan kenapa terjadi yang namanya penolakan dari clearing.
Itu diantaranya yaitu yang pertama, asal cek atau biaya giro itu salah. Yang kedua, tanggal cek atau biaya giro itu belum jatuh tempo. Yang ketiga, materai tidak ada atau tidak cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku. Keempat, jumlah yang tertulis di angka dan huruf berbeda. Yang kelima, tanda tangan atau cap perusahaan tidak sama dengan spesimen. Berarti nggak cocok ya antara tanda tangan dengan spesimen, maka itu pasti clearingnya ditolak. Kemudian coretan atau perubahan tidak ditandatangani. Jadi kalau misalnya clearing ini ada kesalahan, misalnya kita membuat itu Rp2.000, terus kita lupa membuat ribunya, membuat harinya, langsung aja Rp2 gitu. Jadi ribunya hilang. Jadi maka perlu adanya penambahan dan perlu diparaf. Kalau enggak, maka clearing akan ditolak. Kemudian yaitu cek atau biaya giro itu sudah kadaluarsa. Dan yang terakhir yaitu resi belum kembali. Itu adalah alasan kenapa biaya giro bisa ditolak. Nah, untuk bank peserta clearing itu merupakan yang terlibat di dalam proses clearing. Jadi kita pasti akan melibatkan anggota dan peserta yang berupa bank. Nah, peserta clearing ini menjadi dari 3, yaitu ada peserta langsung aktif atau PLA, kemudian ada peserta langsung pasif atau PLP, dan ada peserta tidak langsung. Nah, peserta langsung aktif atau PLA yaitu bank yang sudah tercatat sebagai peserta clearing dan dapat memperhitungkan warkat atau notanya secara langsung dengan Bank Indonesia selaku lembaga clearing atau melalui PT Transwarkat sebagai perantara Bank Indonesia. Kemudian ada peserta langsung pasif, yaitu dia mempunyai wewenang mengirimkan DKE kepada SPKE dan menyampaikan wakaf kepada penyelenggara melalui menggunakan identitas PLA. Kemudian peserta tidak langsung atau PTL, yaitu peserta clearing yang mempunyai wewenang mengirimkan DKE ke SPKE dan menyampaikan wakaf kepada penyelenggara melalui penggunaan identitas PLA. SPKE itu apa? Yaitu Sistem Pusat Komputer Clearing Elektronik. Sedangkan TPK yaitu Terminal Peserta Clearing. Jadi mungkin saudara juga bisa cek peserta clearing yang ada di website dari Bank Indonesia. Di sana lengkap bank-bank apa aja yang menjadi peserta clearing. Silakan dicek, silakan dipelajari sendiri. Kemudian juga ada yaitu wakil bank peserta clearing. Nah, untuk ini silakan Anda cari sendiri, tugas Anda sendiri ya untuk mencari apa itu wakil bank peserta clearing. Dan itu sumbernya ada di buku Kashmir atau di jurnal juga banyak, atau bisa buka di website Bank Indonesia. Nah, kemudian yaitu proses penyelesaian clearing. Saat ini penyelenggaraan clearing itu dibagi menjadi 4 sistem clearing. Yang pertama yaitu sistem manual, yaitu sistem penyelenggaraan clearing lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan, pembuatan biaya saldo clearing serta pemilahan warkat dilakukan secara manual oleh setiap peserta clearing. Jadi ini dilakukan oleh non-KBI yang wilayahnya jauh dari KBI dengan jumlah bank peserta dan jumlah warkatnya yang sedikit. Maka bisa digunakan yaitu sistem manual. Yang kedua yaitu sistem semi-otomasi, yaitu sistem penyelenggaraan clearing lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan dan pembuatan biaya giro itu dilakukan secara otomasi. Sedangkan pemilahan warkat dilakukan secara manual oleh peserta. Kemudian yang ketiga yaitu sistem otomasi, yaitu sistem penyelenggaraan clearing
yang dalam pelaksanaan perhitungan, pembuatan saldo clearing dan pemilihan wildcard dilakukan oleh penyelenggara secara otomasi. Jadi yang melakukan ini adalah penyelenggara. Kalau sistem otomasi dari clearing ini, itu semua prosesnya, mulai dari perhitungan, rekapitulasi, pembuatan laporan, itu semuanya itu dilakukan secara clearing. Pokoknya nggak ada pengecualian lah. Jadi semuanya dilakukan oleh penyelenggara secara otomasi. Kemudian yang keempat yaitu sistem elektronik. Jadi clearing yang dilakukan oleh KBI dengan jumlah bank peserta dan jumlah wakat yang sangat banyak dilakukan dengan cara clearing elektronik. Jadi adanya terminal elektronik di bank peserta sehingga kita tidak perlu datang ke tempat clearing untuk menyampaikan wakat clearing. Jadi silahkan mungkin biar lebih jelasnya baca buku atau baca jurnal mengenai jenis atau proses penyelesaian clearing. Kemudian nanti bahas di dalam diskusi kelompok. Oke, kita masuk ke yang kedua yaitu mengenai bank garansi. Bank garansi adalah jaminan pembayaran yang diberikan kepada pihak penerima jaminan apabila pihak yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya. Jadi bank garansi ini dilakukan biasanya dengan 3 pihak yang terkait. Silakan cari sendiri apa 3 pihak tersebut, terus bagaimana proses penerbitan bank garansi, silakan cari sendiri. Di tugas tambahannya belajar sendiri bagaimana proses penerbitan dari bank. Nah, setelah Anda cari bagaimana proses bank garansi, maka kita masuk ke jenis bank garansi. Nah, jenis bank garansi itu ada 4 yang Ibu dapatkan. Yaitu yang pertama yaitu green bond atau juga dikenal dengan tender bond. Yaitu adalah jaminan penawaran. Yang kedua yaitu advance payment bond, yaitu adalah jaminan uang muka. Kemudian performance bonds, yaitu jenis bank garansi di mana jaminan pembayaran yang diberikan kepada penerima jaminan berupa jaminan pelaksanaan. Kemudian retention atau maintenance bond, yaitu berupa jaminan pemeliharaan. Nah, bank garansi ini memiliki manfaat. Manfaatnya apa? Yaitu mempermudah atau memperlancar urusan bisnis. Kemudian keuntungannya bagi pihak bank apa? Yaitu tentu adanya jaminan yang tidak akan merugikan dari pihak bank. Jadi kalau misalnya hari nasabahnya sudah ada jaminannya. Dalam bank garansi ini kita juga harus memperhatikan perlu diperhatikan bagi penerima bank garansi, yaitu beberapa hal. Yang pertama yaitu kita harus pastikan bahwa keaslian dan keabsahan bank garansi dengan cara menghubungi bank penerbit. Yang kedua, kita periksa masa berlaku bank garansi sesuai dengan jangka waktu proyek kita. Yang ketiga, kita periksa dan pahami syarat-syarat klaim untuk memudahkan Anda melakukan klaim apabila diperlukan. Gitu. Jadi jangan asal-asal ikut ambil jasa bank berupa bank garansi, tapi kita nggak memperhatikan 3 hal tersebut. Gitu. Kenapa? Karena nanti tentu akan merugikan bagi para penerima bank garansi. Ini adalah contoh dari bank garansi yang dikeluarkan oleh World Bank.
Silakan Anda pahami baik-baik. Nah, ini jadi berupa kayak surat ya tentang bank garansi tersebut. Kemudian kita masuk ke jasa keuangan lainnya. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk ke jenis-jenis jasa bank lainnya. Jenis dari jasa bank lainnya sebenarnya ini akan sangat tergantung dari apakah bank tersebut adalah bank umum konvensional atau bank umum syariah, atau apakah bank tersebut adalah bank BPR. Jadi jenisnya itu tergantung dari jenis-jenis bank yang telah kita pelajari sebelumnya. Nah, namun biasanya jenis dari jasa lainnya dari suatu bank itu umumnya seperti yang telah kita bahas sebelumnya, ada bank garansi, ada clearing, kemudian juga ada yang lain. Yaitu yang pertama yaitu transfer. Nah, transfer ini adalah jasa pengiriman uang baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi kalau biasanya pasti udah pernah ya melakukan yang namanya transfer uang, kayak bayar uang. Berarti itu kan juga melakukan sistem transfer. Itu udah paham lah. Nah, yang kedua yaitu inkaso, yaitu jasa bank untuk menagihkan wakat-wakat yang berasal dari luar kota atau luar negeri. Jadi, apabila kita memperoleh selembar cek yang diterbitkan oleh bank di luar kota, misalnya di kota Balikpapan, maka cek tersebut dapat dicairkan di Sumatera Barat misalnya melalui jasa inkaso. Nah, wakat-wakat yang dapat ditagihkan melalui inkaso ini contohnya yaitu kayak cek, bilik giro, wesel, dan dividen. Jadi, walaupun beda daerah, nanti bisa dilakukan penerbitan atau pencairan dengan menggunakan inkaso. Kemudian jasa yang lainnya adalah berupa safe deposit box, yaitu jasa bank yang diberikan kepada para nasabahnya yang membutuhkan keamanan pada benda-benda ataupun surat berharga miliknya. Jadi ini bentuknya berupa kotak di mana nanti ada ukurannya, itu berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dari nasabah. Nah, surat berharga yang bisa disimpan itu kayak sertifikat deposito, terus sertifikat tanah, saham, obligasi, surat perjanjian, akte kelahiran, akte pernikahan, atau surat nikah ya, sama dengan ijazah. Jadi bisa disimpan dalam safe deposit box. Nah, itu contoh dari surat berharga. Tapi nggak hanya surat berharga, barang juga bisa. Contoh dari barang yang bisa disimpan yaitu kayak emas, mutiara, berlian, intan, permata. Jadi nanti apa keuntungan yang diperoleh oleh bank jika dia menyediakan yaitu safe deposit box, yaitu adanya biaya sewa atau uang setoran jaminan yang mengendap, serta nanti ada pelayanan nasabah. Di sana bank memperoleh keuntungan dalam menyediakan jasa safe deposit box. Nah, yang keempat yaitu bank card atau bisa dikenal dengan kartu plastik lah, atau yang sering kita sebut yaitu ATM, di mana ini dikeluarkan oleh bank yang bersangkutan kepada nasabahnya yang dipergunakan untuk alat pembayaran di tempat-tempat yang menyediakan fasilitas untuk ATM ini, automatic teller machine. Jadi ini udah dikenal lah ya, sering dikenal. Kemudian yang kelima yaitu adanya traveler checks, yaitu ini dikenal dengan nama lainnya adalah cek wisata atau cek perjalanan. Ini biasanya digunakan oleh orang-orang yang senang bepergian ke dalam atau ke luar negeri lah biasanya.
Jadi nanti cek ini dikeluarkan dalam pecahan tertentu seperti halnya uang kartal dan diterbitkan dalam mata uang rupiah dan mata uang asing. Jadi ada uang rupiah, ada uang asing. Jadi bisa nanti kita gunakan dalam perjalanan. Nah, jasa lainnya yaitu LC atau Letter of Credit, yaitu salah satu jasa bank yang diberikan kepada masyarakat untuk memperlancar arus bank termasuk barang dalam negeri. Jadi manfaat dari LC ini yaitu menampung dan menyelesaikan kesulitan-kesulitan dari pihak pembeli atau importir maupun dari penjual atau eksportir dalam transaksi dagangnya. Jadi pembukaan LC ini oleh importir dilakukan oleh nasabah melalui bank yang disebut dengan opening bank atau issuing. Jadi sedangkan bank eksportir merupakan bank pembayar terhadap bank yang diperdagangkan. Jadi di sini eksportir berhubungan dengan bank pembayar atau disebut dengan advising bank. Bagaimana dengan tata cara LC? Kalau transfer kan udah biasa, safe deposit udah biasa dengar, ATM udah biasa dengar. Nah untuk LC gimana cara pembayarannya atau cara melakukannya? Maka silahkan cari sendiri dan pelajari sendiri dan nanti kita bahas dalam sistem diskusi. Dari transfer, jadi biasanya kan juga ada nih ini adalah contoh dari Bank Mandiri, banyak lagi ya dari bank, setiap bank biasanya ada nih dalam sistem transfer. Jadi nanti perlu adanya pengirim siapa, penerima siapa, biaya yang ditransfer berapa, harus dibuat secara detail dan yang terpenting juga ada tanda tangannya. Contoh dari inkaso, kemudian yang selanjutnya. Nah, ini adalah travel checks, di mana ini cek wisata atau cek perjalanannya berupa euro. Jadi sebanyak $100, banyak ya, $100 kali 18.000 udah berapa uangnya. Nah, itu jadi yang mengeluarkan itu American Express Travel Checks, yaitu kepada SY2 Company dengan nama Steve Park tahun 1999. Nah, mungkin bisa cari juga dengan contoh lain atau contoh tentang travel. Nah, tadi kita udah bahas sedikit apa itu LC. Nah, dalam LC ini juga perlu kita tahu pelaku-pelaku dari LC. Yang pertama yaitu ada applicant atau dikenal dengan pemohon kredit. Ini merupakan importer atau pembeli yang mengajukan aplikasi LC. Yang kedua, ada beneficiary, yaitu eksportir atau penjual yang menerima LC. Kemudian nanti ada issuing bank atau opening. Nah, ini adalah bank yang pembuka LC. Kemudian kalau ada issuing bank, maka nanti ada advising bank. Di mana bank advising bank ini adalah bank yang menyalurkan LC, yaitu bank koresponden atau agen yang meneruskan LC kepada beneficiary. Bank ini tidak bertanggung jawab atas isi LC, hanya bertindak sebagai perantara. Kemudian ada confirming bank, itu bank yang melakukan konfirmasi atas permintaan issuing bank dan menjamin sepenuhnya pembayaran. Kemudian ada paying bank, itu bank yang secara khusus ditunjuk dalam LC untuk melakukan pembayaran dan beneficiary berkewajiban menyerahkan dokumen kepada bank tersebut. Kemudian ada carrier, yaitu pengangkutan bank yang dikirim oleh perusahaan pelayanan atau penerbangan untuk di beberapa negara dengan pembatasan darat, juga perusahaan angkutan darat seperti truk, kereta, dan lain-lain. Gitu. Nah, gambar di samping bisa kita lihat ini adalah contoh dari LC yang diterbitkan oleh salah satu bank, yaitu yang bernama banknya adalah International Banking Group, yaitu Mega Bank Corporation. Jadi dia melakukan issuing yaitu terhadap eksportir dan importir.
Eksportir di sini adalah beneficiary, yaitu The Walton Supply Corporation, itu dari Atlanta, Georgia, itu kepada importir yang membeli sebuah barang ini dengan jumlah ini ya, $25.000 USD, yaitu importernya adalah HHB Hong Kong 34 34 Industrial Drive, Central Hong Kong. Jadi importer ini sama eksportir ini melakukan yang namanya LC dalam pengiriman sejumlah barang yang yaitu dengan total 25.000 USD. Di mana advising-nya itu tahu tanggal 8 Maret 97 dan expire-nya itu 23 Juni tahun 1997. Nah, dia meminta advice atau perantara lah ya, yang tadi Ibu jelaskan, advising itu kepada bank yang bernama THRB Hong Kong Bank, yaitu yang berada di One Central Tower di Hong Kong. Nah, ini yang dikatakan tadi, dia itu hanya sebagai perantara dalam menerima isu yang diberikan oleh Bank Corporation antara eksportir The Walton Supply Corporation dengan HHB Hong Kong 34 Industrial Drive gitu. Nah, untuk isinya silahkan baca sendiri. Kemudian LC ini terdiri dari banyak jenis. Silahkan saudara baca di slide sebelah kanan dan silahkan cari sendiri mengenai apa maksud dari jenis-jenis LC ini. Ada revocable, ada irrevocable, ada twin dan sebagainya. Silahkan cari sendiri. Kita masuk ke bagian keempat, yaitu keuntungan jasa bank. Nah, keuntungan yang diperoleh oleh pihak bank adalah yang jelas yaitu selisih antara bunga simpanan dengan bunga kredit. Selain itu juga ada beberapa keuntungan yang diperoleh perbankan, yaitu yang pertama adalah biaya administrasi. Nah, ini biasanya dikeluarkan atau dikenakan untuk jasa-jasa yang memerlukan administrasi khusus. Biasanya dikenakan untuk pengelolaan fasilitas tertentu. Yang kedua yaitu biaya kirim. Nah, biaya kirim diperoleh dari jasa pengiriman uang yang disebut dengan biaya transfer, baik itu transfer dalam negeri maupun luar negeri. Nah, biasanya kalau misalnya antar bank itu biasanya nggak kena, ya kan? Kalau misalnya BNI ke BRI biasa kena 6.500 atau berapa, ada charge-nya. Kemudian ada biaya tagih. Biaya tagih ini yaitu jasa yang dikenakan untuk menagihkan dokumen-dokumen milik nasabahnya, seperti jasa clearing, jasa inkasu. Nah, ini adalah biaya tagih yang dilakukan oleh bank untuk menagih dokumen dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian yaitu biaya provisi dan komisi. Nah, biaya ini dibebankan kepada jasa kredit dan jasa transfer serta jasa-jasa atas bantuan bank terhadap suatu fasilitas perbankan. Kemudian yang kelima ada biaya sewa. Nah, biaya ini dibebankan kepada nasabah yang menggunakan fasilitas yaitu yang tadi, yaitu safe deposit box. Jadi kalau safe deposit box itu biayanya adalah biaya sewa. Dan besarnya sewa itu tergantung daripada besarnya deposit box yang kita pakai. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk yang terakhir mengenai sistem RTGS, yaitu proses penyelesaian akhir transaksi atau settlement pembayaran yang dilakukan per transaksi atau individual proses atau gross settlement dan bersifat real-time, di mana rekening peserta dapat didebit atau dikredit berkali-kali dalam sehari sesuai dengan perintah pembayaran dan penerimaan pembayaran. Di sistem ini, peserta pengirim melalui terminal RTGS mentransmisikan transaksi pembayarannya ke pusat pengelolaan sistem RTGS di Bank Indonesia melalui proses settlement. Jika proses settlement berhasil, maka transaksi pembayaran akan diteruskan secara otomatis dan elektronis kepada peserta penerima. Nah, hal yang paling penting di sini adalah kecukupan saldo peserta pengirim. Itu.
Karena apa? Karena sistem BI RTGS ini hanya diperbolehkan untuk mengkredit peserta lain. Dan ini sudah dimulai sejak 17 November tahun 2000 yang dikenal dengan BI Real Time Gross Settlement atau BI RTGS. Sekian untuk pertemuan kita hari ini. Silahkan cari hal-hal yang masih banyak perlu dicari di sini gali terus, kemudian nanti kita masuk ke sistem diskusi lagi. Sekian presentasi atau pemaparan dari Ibu. Salah dan gagal Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.